Hai teman pintar, ada dan berdirinya sebuah negara tentu mempunyai sejarah yang amat panjang, termaksud Indonesia. Setelah merdeka pada 17 Agustus tahun 1945, perlu perjuangan untuk bangsa Indonesia dalam melakukan kedaulatan secara utuh. Negara Indonesia bahkan harus menghadapi berbagai pergolakan setelah memperoleh kemerdekaan. Salah satunya yaitu adanya peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa tersebut lebih dikenal dengan G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Mari kita bahas lebih dalam. Bisa dikatakan bahwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI adalah suatu pengkhianatan yang paling besar terjadi pada bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari, tepatnya pada pergantian dari tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober. Tragedi ini melibatkan pasukan Cakrabirawa dan juga Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini memiliki tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, mereka juga menginginkan pemerintahan Indonesia berubah menjadi pemerintahan komunis. G30 SPKI dipimpin langsung oleh ketuanya pada saat itu, yaitu yang bernama D.N. Aidit. Ketua gerakan ini sangat gencar memberikan hasutan kepada seluruh warga Indonesia agar mendukung PKI. Mereka memberikan iming-iming bahwa Indonesia akan lebih maju dan sentosa jika di bawah kekuasaan PKI. D.N. Aidit sebagai tokoh sentral dari gerakan PKI menurut pakar sejarah yang ada di masa rezim Presiden Soeharto adalah dalang utama dari adanya gerakan G30 SPKI. Dalam melakukan makarnya, gerakan ini dilakukan atas satu komando yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Cakrabirawa, yaitu Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan tersebut dimulai dari kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Pada awalnya mereka mengincar perwira tinggi dan Dewan Jenderal. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan juga perwira ke lubang buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit Daro Cakrabirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke lubang buaya. Jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI antara lain yaitu Jenderal Karel S. Tubun dan Jenderal Ahmad Yani. Adapun sisa dari jenderal dan perwira tinggi yang tidak dibunuh akhirnya meninggal secara perlahan karena luka dari penyiksaan selama di lubang buaya. Atas peristiwa G30 SPKI yang menoreh luka dalam bagi bangsa Indonesia, masyarakat menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan berat hati, akhirnya Partai PKI yang sempat menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno pada masa aksi Ganyang Malaysia resmi dibubarkan. Kemudian Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan pada semua struktur pemerintahan kepada Mayor Jenderal Soeharto yang dikenal karena suratnya yaitu Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal sebagai Super Semar. Hal tersebut dilakukan atas desakan warga Indonesia
karena menganggap peristiwa tersebut sudah memberikan luka mendalam bagi mereka. Setelah diperintah Soekarno, Soeharto langsung bergerak dengan sigap. Setelah itu, PKI dinyatakan sebagai pergerakan dari adanya kudeta, dan kemudian para dalang di belakangnya diburu dan ditangkap, termasuk juga DN Aidit yang sempat lari kabur ke Jawa Tengah, namun kemudian ia berhasil ditangkap. Selain itu, anggota organisasi lainnya yang dianggap sebagai simpatisan atau yang berkaitan dengan PKI juga ditangkap. Organisasi tersebut antara lain CGMI, Lekra, Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia, Barisan Tani Indonesia, dan lainnya. Berbagai macam kelompok masyarakat juga ikut menghancurkan markas PKI yang berada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang berbagai lembaga, kantor, toko, dan juga universitas yang dianggap berkaitan dengan PKI. Di akhir tahun 1965, diperkirakan ada sekitar 500.000 sampai 1 juta anggota serta pendukung PKI yang diduga menjadi korban pembunuhan. Sementara ratusan ribu lainnya diasingkan di dalam kamp konsentrasi. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI ini selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Tak hanya itu, di tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang telah gugur dalam tragedi tersebut. Soeharto juga sempat menggagas dibangunnya Monumen Nasional Pancasila di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tahun 1984, dirilis film propaganda mengenai tragedi ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Film tersebut diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara yang ketika itu dipimpin langsung oleh Brigjen G. Dwi Payana yang juga anggota dari Kepresidenan Soeharto. Produksi film tersebut menghabiskan biaya sebesar 800 juta. Banyak yang menduga bahwa film tersebut ditujukan untuk sebagai propaganda politik. Melihat dari latar belakang produksi filmnya, terlebih lagi di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi sebuah tontonan yang wajib bagi para anak-anak di sekolah, di mana selalu ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September malam. Namun, sejak Presiden Soeharto lengser dari jabatannya pada tahun 98, film yang digarap oleh Arifin Nur berhenti ditayangkan di TVRI. Hal tersebut terjadi karena adanya desakan dari masyarakat yang menilai bahwa film tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.